Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Hahaha, akhirnya aku bisa bangkit. Ucap mata emas, setelah dia berhasil menguasai tubuh Lin Tian. Sekarang mata emas sudah berada di mata kiri Lin Tian, karena itulah dia dapat melihat kembali dengan mudah. Apalagi, dia juga sudah mengembalikan mata kanan Lin Tian. Mendengus. Kenapa tempat ini begitu aneh? Pikir mata emas, itu saat dia merasakan tidak ada yang menahannya lagi di dalam ruang itu. Mata biru, di mana kamu? Teriak mata emas yang mencari mata biru. Tapi untuk beberapa saat, dia tidak dapat menemukan keberadaan mata biru. Dan karena hal itulah, ini membuat dia menjadi lebih bingung lagi. Saat dia sedang mencoba mencari petunjuk keberadaan mata biru, mata kanannya tiba-tiba saja bergerak di luar kendalinya. Secara tiba-tiba juga perubahan segera terjadi, dan ini membuat tubuh Lin Tian kembali tidak dapat bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap mata emas dengan cemas. Maaf ya, aku mengambil tubuhku kembali. Suara Lin Tian tiba-tiba saja muncul di tubuh Lin Tian, yang saat ini sudah dikuasai oleh mata emas. Wush! Tiba-tiba saja mata emas kembali ke dalam lautan jiwa milik Lin Tian. Di depannya, Lin Tian berdiri tersenyum ke arah mata emas. Lalu di bagian kanan matanya, itu ada mata biru langit yang telah dicari oleh mata emas sebelumnya. Kamu telah menguasai mata biru langit. Bagaimana bisa? Sejak kapan itu terjadi? Tanya mata emas yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Oh, itu terjadi sejak kamu mencoba mengambil alih tubuhku, jawab Lin Tian dengan santai. Sial, apakah ini semua telah direncanakan oleh mata biru? Dia benar-benar tidak pernah menyerah. Teriak mata emas dengan marah kepada Lin Tian. Sayang sekali, ini juga rencana dari tuanmu yang lama, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan sebuah panah biru langit. Melihat panah itu, mata emas mulai menjadi gelisah. Karena panah itu adalah milik tuannya dulu, itu sewaktu tuannya masih berkuasa. Kamu, ternyata begitu. Mata biru, kamu telah menyembunyikan semuanya dengan baik. Teriak mata emas dengan marah dalam wujud Lin Tian. Kamu benar, tapi sayang sekali, kamu tidak mengetahui semua ini. Jika kamu sadar, mungkin sangat mudah untukmu membentuk tubuh sendiri, ucap Lin Tian yang membuat amarah mata emas semakin memuncak. Sial, aku sudah tidak peduli lagi. Meskipun kamu memiliki mata biru langit, lalu kenapa? Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Teriak mata emas dalam wujud Lin Tian langsung menyerangnya tanpa ragu. Dan, boom! Pedang langit, ucap Lin Tian yang langsung mengubah panah menjadi pedang biru langit. Kapak emas. Teriak mata emas sambil mengayunkan kapak emasnya ke arah Lin Tian. Bang! Sial, kenapa jadi begini? Teriak mata emas. Dia bahkan secara membabi buta menyerang Lin Tian, karena dia sudah tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Rantai langit, ucap Lin Tian, dan kemudian dia membuat simbol dengan satu tangan. Bas. Mata emas diikat oleh rantai biru tersebut, dan ini membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kamu, tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melangkah sampai ke ambang Dewa Kaisar? Tidak, apakah ini karena warisan dari pria itu? Bajingan, teriak mata emas dengan marah, sambil berusaha membebaskan diri dari pengekangan Lin Tian dengan sekuat tenaga. Maaf saja ya, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Itu untuk diriku, dan seluruh makhluk hidup yang mempercayaiku sebagai kaisar mereka, ucap Lin Tian dengan aura kaisarnya. Sial, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, ucap mata emas. Dia menggerakkan seluruh kekuatannya ke satu titik, yaitu matanya sendiri. Perlahan-lahan energi berkumpul ke matanya, dan kemudian sinar emas langsung menyerang Lin Tian. Wush! Bang!
Lin Tian menghindari serangan itu, dengan cara masuk ke dalam ruang khusus yang dia ciptakan sendiri. Setelah itu Lin Tian keluar kembali dari ruang itu, dengan tatapan menghina ke arah mata emas. "Menyerahlah, dan dengan patuh menjadi mata kiriku," ucap Lin Tian dengan suara yang tenang. "Jangan banyak bacot," teriak mata emas sambil terus bersikeras untuk lepas dari genggaman Lin Tian. "Teknik segel rantai abadi," ucap Lin Tian sambil menarik mata emas ke arahnya. "Keparat, kamulah yang memaksaku," teriak mata emas dengan penuh kemarahan. "Berkumpul, tambah mata emas." Energi dari mata emas tiba-tiba menjadi semakin besar, dan terus membesar. Lin Tian pun mulai mengembang menjadi balon, dan siap untuk meledak kapan saja. Lin Tian yang dapat melihat rencana dari mata emas, dia segera mengubah kembali segel tangannya. "Meledak!" teriak mata emas. Dan, boom! Ledakan keras itu dapat meledakkan seluruh tubuh roh mata emas seketika itu juga, dan Lin Tian tidak terluka karena ada pelindung biru yang melindungi dirinya. "Orang ini benar-benar gila," ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya, saat dia memandang mata emas yang masih dirantai olehnya itu. Akan tetapi, tubuh dari mata emas sudah hancur akibat ledakan tadi. "Aku tidak tahu seberapa parah kerusakan di tubuhku yang asli," desah Lin Tian saat melihat mata emas yang dirantai itu. Mata emas itu tidak melawan, bahkan tidak berbicara lagi seperti sebelumnya. Mata emas itu telah menjadi cangkang kosong, dan tidak mempunyai kepemilikan. Jadi sekarang, Lin Tian bisa menyatu dengan aman. "Kembali," ucap Lin Tian. Rantai biru menarik mata emas itu ke mata kiri Lin Tian yang kosong. Lalu saat mata kiri itu menyatu dengan Lin Tian, dia langsung duduk dan mulai menyesuaikan kedua matanya kembali. Tidak berselang lama, Lin Tian membuka matanya dan menghela nafas lega, setelah dia berhasil menyatukan mata emas itu dengan tubuhnya. Dia segera menggunakan kedua mata barunya, itu untuk menembus ruang dimensi. Di tata surya yang kosong itu, pertempuran terjadi antara meteor perak dan juga pasukan gabungan kedua alam. Lin Tian juga dapat melihat, kalau keluarganya ikut dalam pertempuran itu. Lin Tian juga melihat ayahnya yang sedang melawan Huang Sheng, yang tidak lain adalah Kaisar Langit terdahulu. Pria ini benar-benar kejam. Dia bukan hanya membunuh keluarganya sendiri, bahkan saudaranya sendiri tidak lepas dari kejahatannya. Ucap Lin Tian dengan sangat marah saat melihat Huang Sheng. Sebentar lagi dia memiliki kekuatan absolut, yang dapat membuat dia menjadi penguasa sepenuhnya, itu dari seluruh sistem dunia maupun dua alam. Tapi dia butuh waktu untuk menerobos ke alam itu, karena meskipun sudah mendapatkan kembali mata penguasa, tapi energi yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat Dewa Kaisar belumlah cukup. "Bersabarlah, aku harus naik secepatnya. Hanya dengan begitu, perang bisa berakhir," ucap Lin Tian sambil membuat segel dengan tangannya, lalu jiwanya langsung menyatu dengan tubuh asli Lin Tian. "Hufha, akhirnya kembali." Lin Tian sangat senang mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Sekarang dia bisa dengan bebas bergerak, dan melihat seperti semula. Bahkan dia juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati, dan hidup sesuai keinginannya. "Baiklah, saatnya mulai. Tapi kenapa aku merasa ada yang aneh dengan ledakan tadi?" Fikir Lin Tian yang tiba-tiba saja mengingat, kalau ledakan sebelumnya tidak terlalu melukainya. Seharusnya meskipun mata emas masih belum pulih, tapi ledakan yang dia hasilkan tidak mungkin terlalu lemah, sehingga tidak dapat membuat hancur pelindungnya. Ini jangan-jangan, sial. Lin Tian sadar kalau roh mata emas tidak ada di dalam mata emasnya. Dia yakin kalau mata emas telah kabur, itu saat terjadi ledakan yang dilakukan oleh mata emas sebelumnya. Lin Tian dengan marah mencengkram tangannya, dan bersiap untuk langsung menuju medan perang. Tapi saat dia bergerak, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemah. Lalu rantai emas segera mengikat seluruh tubuhnya, sehingga dia tidak dapat bergerak.
Bajingan, ini pasti ulah mata emas itu. Ucap Lin Tian dalam keadaan diikat oleh rantai emas. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari rantai emas itu, tapi semua itu sia-sia saja. Meskipun dia yakin bisa melepaskan rantai emas itu, tapi waktu yang dia butuhkan pasti akan lebih lama. Apalagi dengan keadaannya yang sekarang ini. Aku pasti harus menghancurkan mata sialan itu. Ucap Lin Tian dengan kesal, dan terus menyerap seluruh energi di sekitarnya. Dia memutuskan untuk mencoba menyerap energi di sekitarnya, dan maju ke Dewa Kaisar jika bisa. Bang! Pertarungan antara Lindong dan Huang Sheng terlihat seimbang, tapi beberapa kali Huang Sheng tidak dapat menahan serangan Lindong, dan ini membuat dia dipukuli oleh Lindong. Namun anehnya, Huang Sheng tidak terlihat marah ataupun kesal dengan pukulan Lindong. Dia malah terlihat menjadi lebih bergairah, dan ingin terus-menerus bertarung dengan Lindong. Di dalam hatinya pun, niatnya semakin kuat untuk bisa membunuh dan melampaui Lindong. Bang! Hahaha, kenapa? Apakah kamu telah melemah? Tanya Huang Sheng sambil menatap Lindong dengan senyum mengejek. Mendengus. Lindong tidak terlalu mempedulikan ejekannya, dan dia langsung menyerang Huang Sheng dengan tombaknya. Lindong terlihat terburu-buru untuk mengakhiri pertarungan itu, ini dikarenakan perasaannya dari sejak tadi akan terjadi sesuatu yang bahaya, itu jika dia terus membuat orang bodoh ini bertarung dengannya. Ah, Huang Sheng terpental akibat pukulan dari Lindong. Tulang dadanya patah, itu setelah Huang Sheng terkena pukulan tepat Lindong ke dadanya. Sudah saatnya mengakhiri ini semua, ucap Lindong sambil memandang Huang Sheng dengan dingin. Hei, kamu cukup kuat. Tapi jika ayahku datang, kamu tidak akan bisa lagi sombong seperti sekarang, ucap Huang Sheng. Ayahmu, Cih, dia hanyalah roh sesat yang tidak tahu terima kasih atas pemberian tuannya, jawab Lindong dengan dingin. Kamu, seru Huang Sheng dengan kesal. Tiba-tiba saja, perasaan aneh menyelimuti Huang Sheng. Dalam alam bawah sadarnya, itu ada mata emas Yeseng muncul sambil memandanginya dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata emas langsung masuk ke dalam roh Huang Sheng yang masih dalam keadaan syok saat melihat mata emas itu. Ah! Huang Sheng tiba-tiba saja merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, dan ini membuat dia berteriak kesakitan di depan Lindong yang tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Kenapa? Kenapa ayah melakukan ini? Tanya Huang Sheng sambil menahan rasa sakitnya. Hanya kloningan sepertimu ini, kamu tidak layak memarahiku. Saatnya mengambil apa yang menjadi milikku. Suara mata emas dapat didengar oleh Huang Sheng, yang masih tidak percaya dengan semua yang dia dengar. Jadi selama ini aku hanyalah alat untukmu, ucap Huang Sheng dengan sedih sebelum rohnya menghilang. Gawat! Lindong yang menyadari sesuatu segera bertindak, dan menyerang Huang Sheng yang dalam keadaan tidak sadar itu. Tapi saat tombaknya baru mendekati Huang Sheng, mata Huang Sheng segera terbuka, dan ada senyum jahat di wajahnya. Tinju emas! Ucap Huang Sheng. Apa? Seru Lindong. Dan, boom! Lindong kaget dengan serangan yang dilancarkan oleh Huang Sheng, sehingga itu membuatnya terlambat menahan pukulan Huang Sheng. Dia malah terpukul mundur beberapa langkah akibat serangan itu. Saat memandang Huang Sheng, mata Lindong menjadi sangat jelek. Karena dia sadar, kalau Huang Sheng bukanlah Huang Sheng yang sekarang. Apakah kamu mata emas? Tanya Lindong. Mendengus, anakmu berhasil membuatku marah. Tapi sayangnya dia sekarang mungkin terjebak di dalam dimensi yang aku buat, jawab Huang Sheng sambil melemaskan otot-ototnya. Lalu luka yang diterima Huang Sheng sebelumnya, itu juga telah sembuh sangat cepat. Jadi orang ini adalah kloningan yang sengaja kamu ciptakan sendiri bukan? Tanya Lindong. Hahaha, kamu cukup cerdas. Tapi aku tidak menyangka, kalau aku harus menggunakan tubuh ini. Padahal tubuh ini sedikit kurang, tapi itu tidak masalah.
Aku masih bisa meningkatkannya dengan menelan beberapa dari mereka, jawab Huang Zheng sambil tersenyum dingin ke arah Lindong. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lindong. Hahaha, oh, apa menurutmu? Segel, jawab Huang Zheng. Tiba-tiba saja segel aneh menyelimuti daerah sekitar Lindong, dan itu membuat dia terkurung dalam dimensi aneh. Di sana, berbagai monster aneh menatapnya dengan tatapan yang penuh akan nafsu. Sial, ucap Lindong. Bang, di dalam dimensi itu, Lindong akhirnya bertarung dengan monster-monster ciptaan mata emas. Di luar dimensi itu, mata emas memandang dimensi kurungan yang dia buat dengan tersenyum. Nikmati waktumu di sana dengan baik. Saat kamu keluar, semuanya akan berakhir, ucap Huang Zheng. Tapi setelah mengucapkan itu, dia segera menghilang dari sana. Bang, lumayan kuat juga ya, ucap pria yang penuh dengan otot sambil memandangi Lin Xiao. Dia merasa sangat bergairah dapat melawan Lin Xiao, yang memiliki fisik sekuat dirinya. Bahkan setelah dia menggunakan kekuatan terkuatnya, dia tidak dapat melukai Lin Xiao dengan parah. Hanya beberapa pukulan kecil yang membuat Lin Xiao sedikit terluka, tapi tidak dapat membuat dia terganggu karena luka kecil nih. Saatnya mengakhiri semuanya, ucap Lin Xiao dengan dingin. Cakar harimau putih, ucap Lin Xiao. Perlahan-lahan, dua tangannya berubah menjadi dua cakar yang tajam. Melihat perubahan pada dua tangan Lin Xiao, wajah pria berotot itu tiba-tiba menjadi jelek. Dia tidak pernah menyangka, kalau Lin Xiao belum mengeluarkan kekuatan penuh saat melawan dirinya. Rupanya kamu masih belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatanmu, tanya pria berotot itu. Ya begitulah, sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan lawan yang memiliki fisik sama denganku. Jadi aku sedikit menahan tadi, tapi sekarang sudah tidak lagi, jawab Lin Xiao dengan santai. Wush! Tiba-tiba saja Lin Xiao menghilang di bawah penglihatan pria berotot tersebut, dan wajah pria itu langsung berubah jelek saat melihat hilangnya Lin Xiao. Dia mencoba mencari di mana Lin Xiao, tapi gagal. Dan di saat dia berbalik, Lin Xiao sudah berada di belakangnya. Dengan tangan harimaunya, Lin Xiao menusuk punggung pria itu hingga tembus ke depan. Crot, sialan, ucap pria berotot itu dengan kesal. Apa? Wajahnya tiba-tiba saja berubah, itu saat dia merasakan energi yang dia miliki perlahan-lahan tersedot oleh Lin Xiao. Teknik melahap dunia, ucap Lin Xiao dengan dingin. Sial, teriak pria berotot itu. Bang, bas. Tiba-tiba saja saat pria berotot dalam keadaan putus asa, sosok Huang Zheng muncul dan memukul mundur Lin Xiao. Akibatnya, pria berotot terbebas dari cakar Lin Xiao. Terima kasih tuan, ucap pria berotot itu kepada Huang Zheng. Hahaha, tidak masalah, jawab Huang Zheng dengan santai. Sial, lukanya tidak pulih, ucap pria berotot saat melihat luka dari cakar Lin Xiao tidak bisa pulih. Benarkah? Kalau begitu, biar aku yang sembuhkan, ucap Huang Zheng. Terima kasih tuan, apa yang kamu lakukan? Ucap pria berotot itu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.